Oke, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mengulas atau membahas buku yang berjudul Anak Muda Miliarder Saham, karangan Andika Sutoro Putra. Siapakah Andika Sutoro Putra? Jadi dia itu pada usia 17 tahun, Putra berhasil membeli 2 properti, pertamanya di Jakarta ya, masih muda banget, dari hasil investasi saham. Dia ini seorang valued investor ya, jadi bukan seorang trader. Sebagai seorang full-time investor muda, Putra sukses meraih financial independence atau kebebasan finansial di usia 19 tahun. Wah, masih sangat muda sekali ya. Saat buku ini ditulis pada usianya yang ke-23 tahun, Putra telah berhasil membangun 4 perusahaan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Salah satu perusahaannya kini memiliki valuasi lebih dari 270 miliar. Semua hal ini dicapainya bukan dari warisan orang tua tetapi dengan menerapkan strategi berinvestasi secara cerdas yang ia tuangkan di buku ini. Udah bisa kita tebak bahwa Andika Sutoro Putra ini gurunya pasti Warren Buffett ya. Oke, mari kita mulai saja. Ini saya akan membacakan secuil saja ya dari buku ini. Oke, bab 1, pemilik tambang yang miskin. Saya akan memulai buku ini dengan satu kisah inspirasi luar biasa yang diceritakan oleh Russell Conwell dalam bukunya Acre of Diamond. Diceritakan ada seorang laki-laki tua bernama Ali Hafed yang tinggal dekat sungai Indus. Ali memiliki lahan pertanian yang sangat luas yang dijadikannya kebun buah-buahan, ladang gandum, dan kebun bunga. Ali adalah orang kaya yang bahagia. Pada suatu hari, Ali kedatangan seorang pemuka agama yang bercerita tentang keindahan batu permata. Si pemuka agama ini berkata, "Anakku, kalau kamu memiliki permata sebesar ibu jarimu, kamu bisa membeli sebuah kota, dan jika kamu memiliki tambang permata, maka kamu bisa membuat anak-anakmu menjadi raja." Setelah pemuka agama itu pergi, Ali begitu terpukau, bahkan berhari-hari ia tidak bisa untuk tidak membayangkan adanya permata seperti itu. Sejak saat itulah Ali mulai merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia membayangkan betapa menyenangkannya jika hidupnya bisa memiliki permata seperti itu. Pada suatu hari, Ali Hafed mengambil satu keputusan yang besar. Ia memutuskan untuk menjual rumah serta ladangnya, bahkan anak dan istrinya ia titipkan kepada tetangganya disertai dengan titipan biaya perawatan mereka. Dengan uang yang tersisa, Ali memutuskan pergi mengembara untuk mencari permata-permata yang luar biasa itu. Dia mencari ke segala penjuru kota, bahkan juga menyeberang ke negeri yang jauh. Selama belasan tahun ia mencoba menemukan hingga ia kelelahan fisik dan mental. Hingga akhirnya di dalam kemiskinan dan keputusasaannya, akhirnya Ali Hafed mengakhiri hidupnya dengan terjun ke laut Barcelona, Spanyol. Sementara itu, rumahnya kini sudah ditinggali oleh petani lain. Suatu hari, si petani itu sedang memberi minum unta di sungai dalam kebunnya. Ia melihat seberkas batu aneh memancarkan sinar warna-warni bak pelangi. Batu itu kemudian dibawa ke dalam rumah, diletakkan di atas rak, dan dia melupakannya. Suatu hari, si pemuka agama yang biasa mengunjungi rumah-rumah penduduk di sekitar juga mengunjungi rumah petani itu. Saat ia melihat batu yang berkilauan itu, si pemuka agama berkata, "Ini kan batu berlian, apakah Ali Hafed sudah kembali?" "Oh tidak, ia tidak kembali, dan itu bukanlah berlian, itu hanya sebuah batu yang saya temukan di kebun saya. Percayalah, aku sangat mengenal berlian itu," kata si pemuka agama. Kemudian mereka bersama-sama bergegas keluar menuju kebun tua itu dan menyendok pasir putihnya dengan jari-jari mereka. Ada lagi batu-batuan yang lebih cantik dan berharga daripada yang pertama, dan itulah sejarah ditemukannya tambang berlian Golconda. Tambang terkaya sepanjang sejarah manusia.
Berlian-berlian Koh-i-Noor dan Orlov yang menghiasi mahkota-mahkota Inggris dan Rusia berasal dari tambang itu. Kisah ini menggambarkan betapa kita sering sibuk mencari sesuatu yang mungkin terkadang kita sendiri tidak tahu apa yang sedang kita cari. Bila saja Ali Hafid mengetahui seperti apa bentuk batu permata itu sebelum menjual rumah dan ladangnya, mungkin dia akan lebih mudah menemukan batu permata itu di pekarangannya. Jadi itu pesan moralnya ya guys. Anda tidak akan pernah menemukan yang Anda cari hingga Anda mengetahui dengan pasti apa yang sebetulnya Anda cari. Ya, ada benarnya juga itu guys. Demikian juga orang mencari uang dan kekayaan di kemana-mana. Kalau dia tidak tahu apa arti uang dan kekayaan sampai bunuh diri terjun ke sungai tetapi tetap tidak kaya. Sama halnya dalam pasar saham atau pasar modal. Banyak orang ingin meraih kesuksesan di pasar saham, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mempelajari terlebih dahulu apa itu saham dan bagaimana meraih kekayaan di pasar saham. Biasanya mereka malas untuk belajar terlebih dahulu, pelit untuk mengeluarkan uang pendidikan seperti buku dan mengikuti seminar. Mereka lebih memilih langsung terjun ke pasar yang akhirnya mengakibatkan kerugian yang besar bahkan bangkrut. Sama halnya dalam menyetir, jika kita tidak memiliki mentor dan mengeluarkan biaya untuk belajar menyetir terlebih dahulu, tetapi langsung menyetir di jalan raya, maka kemungkinan menabraknya sebesar 99%. Apakah saham tidak berisiko? Sesuai judulnya bahwa saham itu sama sekali tidak berisiko. Anda sendirilah yang mungkin belum menguasainya sehingga menganggapnya berisiko. Seperti yang pernah dikatakan oleh Warren Buffett, risiko datang dari ketidaktahuan apa yang Anda lakukan. Mungkin hari ini saham bagi Anda sangat berisiko dikarenakan Anda belum menguasainya. Bagi saya sendiri, saham sama sekali tidak berisiko dan bisa membuat saya menjadi kaya dikarenakan saya sudah mempunyai pengalaman selama 8 tahun di pasar saham. Jadi guys, si penulis ini dari umur belasan tahun dia sudah mengenal atau belajar saham ya. Jadi ketika sekarang dia sudah mendapatkan manisnya saham itu karena dia sudah belajar selama lebih dari 8 tahun ya di pasar saham. Seperti kata Warren Buffett, risk comes from not knowing what you're doing. Saya ingat pengalaman pribadi ketika masih kecil. Semasa kecil saya tinggal di Kalimantan Barat. Tepatnya di kota Singkawang, bukan Jakarta. Saat itu banyak sekali teman saya yang bersepeda ke sekolah. Saya sangat ingin untuk bisa naik sepeda, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan. Suatu hari saya meminjam sepeda teman saya dan terjatuh hingga kaki saya berdarah. Awalnya saya menganggap bersepeda itu sangat menyenangkan, tetapi ketika saya mencoba justru membuat kaki dan tangan saya berdarah. Pengalaman itu membuat saya sedikit trauma untuk menaiki sepeda. Pertanyaannya adalah apakah salah dan berbahaya naik sepeda itu? Jadi sepedanya yang berbahaya atau orang yang menaiki sepeda itu yang belum menguasainya? Tentu saja sepedanya tidak berbahaya, itu jawaban yang benar. Sama dengan saham, saham juga tidak berbahaya tapi harus menguasai ilmunya terlebih dahulu. Untuk pengenalan awal, berikut data IHSG yang saya siapkan untuk Anda dari tahun 2006 hingga 2016. IHSG adalah indeks harga saham gabungan dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia yang sudah melakukan IPO atau Initial Public Offering atau menawarkan saham perdana ke pasar. Saat ini ada sekitar 500-an. Jadi waktu buku ini dibuat ada sekitar 500-an perusahaan atau emiten ya yang sudah IPO. Untuk tahun 2020 ketika saya membacakan buku ini lebih dari 500-an perusahaan. Sehingga kita sebagai masyarakat umum juga bisa ikut memiliki saham di perusahaan besar Indonesia. Di sini ada tabelnya guys, oke, saya bacakan sedikit aja ya. Jadi di tahun 2006 itu dia aku masih ini ya sedikit. 2007 akumulasinya 51,41%. Langsung skip saja. 2016 akumulasinya 192,01%.
11%. Jadi kinerja IHSG di setahunkan ini dirata-ratakan ya, ini sekitar 11,32%. Anda lihat IHSG saja mencatatkan keuntungan rata-rata per tahun sebesar 11,32% selama 10 tahun terakhir. Jika diakumulasikan, persentase keuntungannya akan menjadi sebesar 192,11% dalam kurun waktu tersebut. Bagaimana kinerja jangka panjang IHSG bila dihitung sejak 1 April 1983 hingga 1 April 2017? Tepat 34 tahun setelah IHSG dimulai, returnnya sebesar 5,585% atau setara dengan 55 kali lipat. Jika disetahunkan, kinerja IHSG selama 34 tahun terakhir rata-rata mencapai 12,62% per tahun. Anda lihat, ternyata saham sama sekali tidak merugikan Anda. Kinerja IHSG berada jauh di atas bunga deposito yang hanya berkisar di kisaran 6-7% per tahun. Belum lagi dipotong pajak bunga dan pajak penghasilan. IHSG bisa dikatakan terbagi menjadi 3 jenis perusahaan. Pertama, perusahaan yang tidak untung. Kedua, perusahaan yang kadang untung kadang rugi. Dan ketiga, perusahaan yang fantastis yang selalu mencatatkan keuntungan. Bayangkan jika Anda memiliki pengetahuan, ilmu, dan strategi untuk menemukan perusahaan fantastis tersebut dan Anda berinvestasi ke dalam perusahaan itu. Sudah jelas keuntungannya tidak hanya sebesar 12,62% per tahun seperti IHSG, tetapi pasti akan jauh lebih besar lagi. Ambil contoh, Anda membeli saham MAPI atau Mitra Adi Perkasa selaku pemilik hak waralaba di Indonesia untuk merek-merek seperti Starbucks, Burger King, Cold Stone, Krispy Kreme, Zara, Topman, Adidas, dan masih banyak lainnya. Jika Anda membeli sahamnya pada awal tahun 2009 dan menjualnya pada pertengahan tahun 2013, maka Anda akan mendapatkan keuntungan sebesar 3.100%. Atau setara dengan 31 kali lipat. Jika Anda menginvestasikan uang Anda sebesar 100 juta, maka akan menjadi 3,1 miliar selama kurang dari 5 tahun. Wow, fantastis. Ingat, Anda tidak ikut bekerja di perusahaan MAPI. Anda hanya menginvestasikan uang Anda dan duduk manis sambil tiduran, tetapi tetap menghasilkan uang besar untuk Anda. Sehingga jika saat ini Anda memiliki kesibukan bekerja atau membangun bisnis sendiri, jalan menjadi investor saham tidak akan mengganggu aktivitas Anda. Sekarang ada pertanyaan, apakah saham itu bukannya seperti judi? Saham bisa menjadi judi jika Anda tidak menguasai ilmunya. Jika Anda membeli suatu saham tanpa tahu strategi dan tidak menguasai laporan keuangannya, tidak tahu perusahaan itu bekerja di bidang apa, profit perusahaannya dari mana, asetnya di mana saja, maka Anda bisa dikatakan sedang berjudi dalam saham. Ini tidak hanya saja di saham, tetapi di bisnis apapun juga bisa dikatakan judi jika Anda terjun tapi tidak menguasai bisnis tersebut. Makanya jangan heran para pebisnis juga banyak yang bangkrut. Ini karena faktor tidak menguasai ilmunya secara detail. Buku ini tidak menganjurkan Anda menganggap saham itu adalah kasino, tetapi saham adalah bisnis. Karena Anda ada bisnis di belakang lembaran saham. Banyak orang yang menganggap saham itu seperti judi, soalnya saham itu tidak kelihatan. Kalau bisnis dan properti kan asetnya kelihatan, begitu kata orang. Oke guys, jadi dari kalimat di atas ya, memang di masyarakat luas atau yang belum pernah atau belum mengenal saham, banyak yang menganggap bermain saham itu ibarat seperti judi atau berisiko tinggi, padahal pendekatan untuk bermain saham itu ada dua. Satu, dengan trading, atau yang satunya dengan menjadi seorang investor, yaitu harap dibedakan. Kalau trading itu
menurut buku-buku ini ya, itu memang lebih seperti spekulasi kalau Anda tidak benar-benar menguasai analisa teknikal. Jadi kayak orang main tebak-tebakan saja guys. Sedangkan kalau seperti alirannya Warren Buffett itu dia lebih ke value investing ya. Jadi menanam di satu jenis perusahaan misalnya, diakumulasikan, difokuskan ke situ. Nanti terus jangan dilepas, kalau bisa dipertahankan untuk seumur hidup. Itu yang dilakukan oleh Loh Keng Hong dan Warren Buffett. Oke, kita teruskan sedikit tentang buku ini. Siapa bilang saham asetnya tidak terlihat? Justru aset saham itu ada di mana-mana. Bahkan kehidupan kita dikelilingi oleh aset dan produk jasa saham. Anda pernah makan Indomie, Supermie, dan mie instan yang lainnya? Saya rasa semua orang Indonesia pasti pernah makan Indomie. Indomie juga adalah produk dari Indofood CPP Sukses Makmur dengan kode saham ICBP. Anda pernah menggunakan produk Rinso, Sunsilk, Pepsodent, Molto, atau Lifebuoy? Nah, ini juga adalah produk dari perusahaan publik yaitu Unilever dengan kode saham UNVR. Saya yakin Anda juga pasti mempunyai rekening bank, entah itu di Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, atau Bank Negara Indonesia, dan masih banyak lainnya. Semua bank yang saya sebutkan tadi itu juga adalah perusahaan publik, yang artinya Anda bisa ikut serta menjadi pemilik bank tersebut dengan membeli sahamnya. Rumah tempat Anda tinggal saat ini juga adalah milik dari perusahaan publik seperti Alam Sutra, Agung Podomoro, Modern Land Realty, Bumi Serpong Damai, Ciputra Development, Bekasi Asri Pemula, dan masih banyak lainnya. Jadi intinya jika Anda membeli beberapa lembar saham, Anda sudah menjadi seorang pemilik dari perusahaan tersebut guys. Anda bisa ikut membeli dan menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut walaupun Anda berinvestasi dengan uang yang kecil. Sekali lagi, ketika Anda membeli saham, sebenarnya Anda membeli bisnis di belakang saham tersebut. Jadi tidak hanya membeli lembaran kertas saham. Artinya Anda harus membeli saham dengan sudut pandang bisnis, apakah perusahaannya untung atau tidak, dan melihat apakah beberapa tahun ke depan bisnis itu masih bisa menghasilkan profit atau tidak. Bagaimana mengetahui laporan keuangan perusahaan tersebut? Setiap dari kita bisa ikut mengakses laporan keuangan semua perusahaan tersebut, karena memang menjadi kewajiban para investor saham untuk mengetahuinya dan mengaksesnya secara transparan. Ini buku ini sangat bagus sekali ya guys. Kalau yang mau belajar saham, yang alirannya value investing ya, mau jadi investor bukan trader, saya sarankan membeli buku ini karena buku ini benar-benar bagus dan cocok dipelajari. Ini buku ini setebal 135 halaman guys. Harganya juga nggak terlalu mahal. Ini waktu saya beli harganya 49.800. Oke guys, ini saya akhiri. Ini hanya secuil saja ya tentang saham ini. Intinya penulis buku ini menceritakan bahwa kalau ingin berhasil di saham, maka perbanyaklah literasi ya. Perbanyaklah, kalau bisa juga ikut seminar, terus baca-baca buku, lihat video di YouTube yang tentang saham. Tapi ingat, tentukan dulu alirannya, mau main trading atau menjadi seorang investor. Belajar dulu analisa teknikal atau fundamental. Tapi kalau Anda lebih ke value investing atau seorang investor, Anda harus belajar tentang analisa fundamental lebih dalam ya. Mungkin untuk analisa teknikal
juga tetap harus dipelajari karena ada yang mengatakan bahwa kalau analisa fundamental itu untuk mengetahui apa yang akan dibeli, jadi perusahaan apa yang bagus yang harus dibeli, sedangkan analisa teknikal itu fungsinya untuk mengetahui kapan waktu untuk membeli ya. Jadi ketika suatu saham itu kapan itu melorot harganya, itu kapan kita masuk gitu loh. Kalau analisa fundamental, perusahaan apa yang harus kita beli. Jadi memang dua-duanya baik analisa teknikal maupun fundamental harus dipelajari. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau Anda tertarik untuk membeli buku dengan judul Anak Muda Miliarder Saham ini, Anda bisa hunting atau mencarinya di toko-toko buku terdekat di kota Anda guys, atau juga bisa membelinya secara online. Oke, salam sukses, thank you, dan ketemu lagi di video saya yang lainnya. Terima kasih.